4. Wawancara. A. Pokok materi. 1. Wawancara biografis. 2. Wawancara kompetensi. 3. Wawancara situasional. 4. Wawancara motivasional. 5. Wawancara etika dan integritas. B. Ruang lingkup. 1. Wawancara biografis. Latar belakang pendidikan. Pengalaman hidup signifikan. Perjalanan karir. Pencapaian dan tantangan. Latar belakang keluarga. Soal ujian wawancara biografis. Seleksi relawan sarjana penggerak pembangunan Indonesia Badan Gizi Nasional 2025. A. Studi kasus analisis. 1. Relawan sarjana Badan Gizi Nasional diminta menjelaskan relevansi latar belakang pendidikannya yang berasal dari jurusan Sastra Indonesia terhadap program ketahanan pangan di daerah terpencil. Jawaban yang paling menunjukkan kemampuan mengaitkan kompetensi bidang studi dengan program gizi adalah A. Fokus pada pengembangan literasi gizi melalui pendekatan komunikasi efektif dan penyusunan materi edukasi yang disesuaikan dengan karakteristik masyarakat lokal. B. Menekankan kemampuan bahasa yang akan digunakan untuk berkomunikasi dengan masyarakat internasional dalam mencari donasi program gizi. C. Menjelaskan bahwa pendidikan sastra Indonesia tidak relevan sehingga perlu mengikuti pelatihan baru di bidang gizi. D. Menyatakan akan fokus pada dokumentasi program tanpa terlibat dalam aspek teknis gizi dan kesehatan. E. Mengutamakan pengenalan sastra Indonesia kepada masyarakat sebagai bagian dari program kesejahteraan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa jawaban A menunjukkan kemampuan kandidat untuk mengidentifikasi transferable skills dari latar belakang pendidikan sastra Indonesia yang relevan dengan program gizi, yaitu kemampuan komunikasi efektif dan penyusunan materi edukasi. Ini menunjukkan kreativitas dan kemampuan adaptasi dalam mengintegrasikan kompetensi yang dimiliki ke dalam konteks program ketahanan pangan dan gizi masyarakat. 2. Dalam sesi wawancara, relawan sarjana Badan Gizi Nasional ditanya tentang pengalaman hidup signifikan yang mempengaruhi motivasinya bergabung dengan program ini. Respon yang paling menunjukkan kematangan refleksi dan relevansi pengalaman adalah A. Menceritakan prestasi akademik sebagai juara kelas selama pendidikan formal. B. Menjelaskan pengalaman menyaksikan kesenjangan akses pangan dan gizi saat kegiatan sosial di daerah terpencil dan bagaimana hal tersebut membangun kesadaran tentang pentingnya intervensi gizi berbasis masyarakat. C. Mengungkapkan keinginan mendapatkan pengalaman kerja untuk memperkaya CV. D. Memaparkan pengalaman berlibur ke berbagai daerah di Indonesia untuk mengenal budaya. E. Menyampaikan kesulitan mendapatkan pekerjaan di bidang lain sehingga mencoba program relawan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa jawaban B menunjukkan pengalaman hidup signifikan yang relevan dengan posisi yang dilamar dan mendemonstrasikan refleksi mendalam tentang bagaimana pengalaman tersebut membentuk kesadaran dan motivasi kandidat. Jawaban ini juga menunjukkan pemahaman kontekstual tentang isu gizi masyarakat dan menghubungkannya dengan motivasi personal untuk berkontribusi. 3. Saat ditanya tentang perjalanan karir, relawan sarjana Badan Gizi Nasional yang memiliki pengalaman bekerja di sektor swasta selama 2 tahun mendapat pertanyaan mengapa beralih ke program pembangunan masyarakat. Jawaban yang paling menunjukkan kejelasan arah karir dan komitmen terhadap pembangunan adalah A. Menjelaskan ketidakpuasan dengan gaji di sektor swasta dan harapan mendapatkan kompensasi lebih baik di program pemerintah. B. Menyatakan keinginan untuk sering berpindah-pindah sektor untuk memperluas jaringan profesional. C. Menjelaskan proses refleksi dan penemuan tujuan karir yang lebih bermakna melalui kontribusi langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, dengan mengaitkan keterampilan yang diperoleh di sektor swasta dengan kebutuhan program gizi. D. Menyampaikan bahwa bekerja di program pemerintah lebih menjamin keamanan posisi jangka panjang. E. Mengungkapkan kekecewaan terhadap manajemen di tempat kerja sebelumnya. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa
Jawaban C menunjukkan kejelasan arah karir yang didasari oleh proses refleksi mendalam dan keinginan berkontribusi pada masyarakat. Jawaban ini juga menunjukkan kemampuan kandidat untuk mengidentifikasi transferable skills dari pengalaman sebelumnya dan mengaitkannya dengan kebutuhan program gizi, menunjukkan perencanaan karir yang matang dan bukan sekadar perpindahan impulsif. 4. Dalam menjawab pertanyaan tentang pencapaian profesional terbesar, kandidat relawan sarjana Badan Gizi Nasional menyampaikan pengalamannya memimpin kampanye kesehatan di tingkat komunitas. Jawaban yang paling menunjukkan kemampuan analisis dampak dan pembelajaran adalah A. Menekankan peran sebagai koordinator utama tanpa menjelaskan capaian konkret kampanye. B. Memaparkan statistik keberhasilan kampanye tanpa refleksi tentang proses dan pembelajaran. C. Menjelaskan tantangan kampanye, strategi yang diterapkan untuk mengatasinya, capaian yang dihasilkan berupa perubahan perilaku masyarakat, dan pembelajaran yang diperoleh untuk penerapan di program gizi. D. Membandingkan keberhasilan kampanyenya dengan kegagalan program serupa yang dijalankan pihak lain. E. Menyoroti penghargaan individu yang diterima tanpa mengaitkan dengan dampak kampanye. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa jawaban C menunjukkan kemampuan analisis komprehensif yang mencakup tantangan, strategi penyelesaian, hasil konkret, dan pembelajaran. Hal ini mendemonstrasikan kematangan profesional dalam mengevaluasi pengalaman kerja dan mengambil pembelajaran bermakna yang relevan untuk diterapkan pada program gizi. Jawaban ini juga menunjukkan orientasi pada hasil dan dampak, bukan sekadar aktivitas atau penghargaan. 5. Ketika ditanya tentang latar belakang keluarga dan pengaruhnya terhadap pilihan karir, relawan sarjana Badan Gizi Nasional memberikan respons yang paling menunjukkan kesadaran diri dan integritas adalah A. Menggambarkan latar belakang keluarga kaya dan berpengaruh untuk mengesankan pewawancara. B. Menyembunyikan latar belakang keluarga sederhana karena khawatir dianggap kurang berkualitas. C. Menjelaskan dengan jujur latar belakang keluarga dan bagaimana nilai-nilai seperti kepedulian sosial dan kerja keras yang ditanamkan keluarga mempengaruhi pilihan karirnya dalam bidang pemberdayaan masyarakat. D. Mengkritik pilihan karir anggota keluarga lain untuk menonjolkan keunikan pilihannya sendiri. E. Melebih-lebihkan peran keluarga dalam kesuksesannya tanpa menunjukkan usaha pribadi. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa jawaban C menunjukkan kejujuran, kesadaran diri, dan kemampuan merefleksikan pengaruh latar belakang keluarga terhadap pilihan karir dengan cara yang positif. Jawaban ini mendemonstrasikan integritas dan kemampuan mengidentifikasi nilai-nilai yang relevan dengan posisi yang dilamar, tanpa bermaksud menyembunyikan atau melebih-lebihkan latar belakang keluarga. B. Pendalaman materi. 6. Dalam konteks wawancara biografis untuk seleksi relawan sarjana Badan Gizi Nasional, pendekatan paling efektif untuk menjelaskan ketidaksesuaian antara latar belakang pendidikan dengan posisi yang dilamar adalah A. Meminimalkan ketidaksesuaian dengan menekankan nilai IPK yang tinggi. B. Mengakui ketidaksesuaian dan menjelaskan keterampilan transferable yang relevan serta upaya pengembangan diri yang telah dilakukan untuk mengompensasi gap kompetensi. C. Mengalihkan perhatian pewawancara pada prestasi non-akademik tanpa menjelaskan relevansinya. D. Membandingkan diri dengan kandidat lain yang mungkin memiliki ketidaksesuaian serupa. E. Menekankan ketidakpuasan dengan pilihan jurusan dan keinginan untuk berganti bidang sepenuhnya. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa jawaban B menunjukkan pendekatan yang jujur, reflektif, dan proaktif dalam menjelaskan ketidaksesuaian latar belakang pendidikan. Mengidentifikasi keterampilan transferable dan upaya pengembangan diri memperlihatkan kesadaran diri, inisiatif, dan komitmen terhadap posisi yang dilamar. Pendekatan ini lebih efektif daripada mengalihkan perhatian atau meminimalkan ketidaksesuaian tanpa penjelasan substantif. 7. Dalam proses wawancara biografis, ketika ditanya tentang pengalaman hidup signifikan, kriteria jawaban yang paling menunjukkan kematangan emosional dan profesional adalah A. Menceritakan sebanyak mungkin pengalaman pribadi untuk menunjukkan keterbukaan. B.
Fokus hanya pada pengalaman positif untuk mengesankan pewawancara. C. Membagikan pengalaman yang relevan dengan posisi, mencakup tantangan yang dihadapi, cara mengatasinya, dan pembelajaran yang dipetik, dengan narasi terstruktur dan reflektif. D. Menceritakan pengalaman traumatis secara detail untuk mendapatkan simpati pewawancara. E. Hanya menyebutkan pengalaman formal seperti pendidikan dan pekerjaan tanpa refleksi personal. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa jawaban C menunjukkan kemampuan untuk memilih dan menyampaikan pengalaman hidup yang relevan dengan posisi sambil mendemonstrasikan proses refleksi dan pembelajaran. Pendekatan ini memperlihatkan kematangan emosional dan profesional karena berfokus pada relevansi, proses pembelajaran, dan penyampaian yang terstruktur, bukan sekadar berbagi pengalaman tanpa tujuan atau refleksi. 8. Dalam menjelaskan perjalanan karir yang tidak linier, pendekatan yang paling efektif bagi kandidat relawan sarjana Badan Gizi Nasional adalah A. Memberikan alasan negatif untuk setiap perpindahan karir, seperti konflik dengan atasan. B. Menggambarkan perpindahan sebagai ketidaksengajaan atau keterpaksaan karena situasi eksternal. C. Mempresentasikan perjalanan karir sebagai proses evolusi profesional yang disengaja, di mana setiap perpindahan memberikan keterampilan dan perspektif baru yang kini terintegrasi untuk mendukung peran dalam program gizi. D. Menyembunyikan periode tanpa pekerjaan atau pekerjaan yang dianggap kurang prestisius. E. Menekankan bahwa perpindahan terjadi semata-mata untuk mendapatkan gaji lebih tinggi. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa jawaban C menunjukkan kemampuan untuk mengkonstruksi narasi karir yang koheren meskipun tidak linier, dengan menekankan pada proses pembelajaran dan pengembangan keterampilan yang terarah. Pendekatan ini memperlihatkan kesadaran strategis tentang karir dan kemampuan mengintegrasikan berbagai pengalaman menjadi proposisi nilai yang unik untuk posisi yang dilamar. 9. Dalam konteks wawancara biografis, teknik STAR atau Situation, Task, Action, Result paling tepat digunakan untuk menjawab pertanyaan tentang A. Latar belakang pendidikan dan nilai akademik. B. Pandangan kandidat tentang isu-isu sosial kontemporer. C. Pencapaian dan tantangan spesifik yang dihadapi kandidat dalam pengalaman profesional sebelumnya. D. Rencana karir jangka panjang kandidat. E. Hubungan kandidat dengan anggota keluarga. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa teknik STAR atau Situation, Task, Action, Result paling tepat digunakan untuk menjelaskan pencapaian dan tantangan spesifik karena memungkinkan kandidat memberikan jawaban terstruktur dengan contoh konkret. Teknik ini membantu kandidat menggambarkan konteks, tanggung jawab, tindakan yang diambil, dan hasil yang dicapai secara sistematis, sehingga pewawancara dapat menilai kemampuan pemecahan masalah, kepemimpinan, dan dampak konkret dari kontribusi kandidat. 10. Dalam menyampaikan informasi tentang latar belakang keluarga selama wawancara biografis, prinsip yang harus diperhatikan oleh kandidat relawan sarjana Badan Gizi Nasional adalah A. Menyampaikan seluruh informasi pribadi tanpa filter untuk menunjukkan transparansi. B. Menghindari sama sekali pembicaraan tentang latar belakang keluarga karena tidak relevan. C. Menyampaikan informasi relevan tentang nilai-nilai keluarga yang membentuk karakter profesional dan etika kerja, sambil menjaga batasan informasi privasi keluarga. D. Hanya menceritakan aspek positif dari latar belakang keluarga untuk membentuk citra diri yang sempurna. E. Mendiskusikan secara detail permasalahan keluarga untuk menunjukkan keterbukaan dan kejujuran. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa jawaban C mencerminkan keseimbangan profesional antara keterbukaan dan proteksi privasi dalam konteks wawancara. Menyampaikan informasi relevan tentang nilai-nilai keluarga yang membentuk karakter profesional memungkinkan pewawancara memahami latar belakang kandidat tanpa terlalu mengekspos informasi pribadi yang tidak terkait dengan posisi. Pendekatan ini menunjukkan kematangan profesional dan kesadaran akan batasan yang tepat dalam konteks wawancara kerja. 2. Wawancara kompetensi. Kemampuan komunikasi.
Kepemimpinan, kerja tim, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, perencanaan dan organisasi. Soal ujian wawancara. Seleksi relawan sarjana penggerak pembangunan Indonesia Badan Gizi Nasional 2025. A. Studi kasus analisis. 1. Relawan sarjana Badan Gizi Nasional ditugaskan untuk memberikan edukasi tentang asupan gizi seimbang di desa terpencil dengan masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan rendah dan cenderung skeptis terhadap program pemerintah. Dalam pertemuan awal, masyarakat menunjukkan resistensi dan mengajukan banyak pertanyaan yang menantang kredibilitas program. Strategi komunikasi yang paling efektif dalam situasi ini adalah A. Menggunakan istilah-istilah ilmiah dan data-data penelitian untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. B. Menunjukkan otoritas sebagai utusan pemerintah dan menekankan kepatuhan masyarakat pada program nasional. C. Menyederhanakan informasi, menggunakan analogi lokal, dan membangun dialog dua arah dengan pendekatan empatik. D. Memberi insentif material kepada masyarakat yang bersedia mengikuti program gizi. E. Memfokuskan komunikasi hanya kepada tokoh masyarakat untuk menghindari resistensi langsung. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa komunikasi efektif dengan masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan rendah dan skeptis membutuhkan pendekatan yang dapat menjembatani kesenjangan pengetahuan dan membangun kepercayaan. Menyederhanakan informasi membantu pemahaman. Penggunaan analogi lokal mendekatkan konsep baru dengan konteks yang familiar, dan dialog dua arah dengan pendekatan empatik menunjukkan penghargaan terhadap perspektif masyarakat. Strategi ini sejalan dengan prinsip komunikasi efektif yang menekankan penyesuaian pesan dengan karakteristik audiens atau audience-centered approach. 2. Relawan sarjana Badan Gizi Nasional memimpin tim multidisiplin untuk mengatasi masalah stunting di kabupaten dengan angka prevalensi tertinggi nasional. Tim terdiri dari ahli gizi, bidan, dokter, sosiolog, dan ekonom dengan berbagai latar belakang dan pendekatan yang berbeda. Konflik terjadi ketika anggota tim tidak sepakat tentang prioritas intervensi. Pendekatan kepemimpinan yang paling efektif dalam menangani situasi ini adalah A. Mengambil keputusan sepihak berdasarkan keahlian pribadi untuk menghindari kebuntuan. B. Mendelegasikan pengambilan keputusan kepada anggota tim dengan senioritas tertinggi. C. Menerapkan solusi kompromal yang mengakomodasi sebagian dari setiap usulan. D. Memfasilitasi diskusi terstruktur, mengidentifikasi tujuan bersama, dan mengintegrasikan pendekatan berbasis bukti dari berbagai disiplin. E. Mengadopsi pendekatan bertahap dengan menjalankan semua usulan secara berurutan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa kepemimpinan efektif dalam tim multidisiplin membutuhkan kemampuan untuk memfasilitasi kolaborasi produktif antar disiplin ilmu. Diskusi terstruktur membantu mengklarifikasi perspektif berbeda, identifikasi tujuan bersama menciptakan kesamaan arah, dan integrasi pendekatan berbasis bukti memastikan solusi yang komprehensif dan ilmiah. Pendekatan ini mencerminkan model kepemimpinan transformasional dan kolaboratif yang menghargai keragaman perspektif sambil tetap fokus pada tujuan. 3. Tim relawan sarjana Badan Gizi Nasional menghadapi tantangan dalam implementasi program pemantauan status gizi balita di daerah dengan akses geografis yang sulit. Beberapa anggota tim menunjukkan penurunan motivasi setelah menghadapi berbagai hambatan logistik. Strategi kerja tim yang paling efektif untuk mengatasi situasi ini adalah A. Meminta pimpinan daerah untuk memberikan sanksi kepada anggota tim yang kurang produktif. B. Melakukan rotasi tugas secara acak untuk mencegah kebosanan. C. Membangun sistem dukungan peer-to-peer, mengadakan refleksi tim reguler, dan merayakan pencapaian kecil. D. Mengurangi target program untuk menyesuaikan dengan kapasitas tim saat ini. E. Menambah jumlah anggota tim tanpa mengubah strategi implementasi. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa efektivitas kerja tim dalam situasi menantang membutuhkan pendekatan yang dapat mempertahankan kohesivitas dan motivasi. Sistem dukungan peer-to-peer menciptakan jaringan bantuan mutual,
Refleksi tim reguler memungkinkan identifikasi dan penyelesaian masalah secara kolektif, dan perayaan pencapaian kecil memberikan pengakuan dan motivasi berkelanjutan. Strategi ini sejalan dengan prinsip dinamik tim leadership yang menekankan pentingnya iklim psikologis positif dalam mempertahankan kinerja tim. 4. Relawan Sarjana Badan Gizi Nasional mengidentifikasi masalah kompleks berupa tingginya angka malnutrisi pada ibu hamil di kawasan pesisir yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, budaya, dan infrastruktur. Pendekatan pemecahan masalah yang paling komprehensif adalah A. Fokus pada solusi cepat berupa distribusi suplemen gizi untuk menunjukkan hasil jangka pendek. B. Menganalisis akar masalah dari berbagai perspektif, memetakan interkoneksi faktor, dan mengembangkan intervensi multilevel dengan melibatkan stakeholders lokal. C. Mengadopsi solusi yang telah terbukti berhasil di daerah lain tanpa modifikasi. D. Memprioritaskan intervensi pada faktor yang paling mudah diubah untuk efisiensi program. E. Mendelegasikan pencarian solusi sepenuhnya kepada pemerintah daerah setempat. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa pemecahan masalah kompleks seperti malnutrisi pada ibu hamil membutuhkan pendekatan sistemik dan holistik. Analisis akar masalah dari berbagai perspektif memungkinkan pemahaman komprehensif, pemetaan interkoneksi faktor mengidentifikasi hubungan sebab akibat yang kompleks, dan pengembangan intervensi multilevel dengan melibatkan stakeholders lokal memastikan solusi yang kontekstual dan berkelanjutan. Pendekatan ini mencerminkan model systems thinking dalam pemecahan masalah kompleks. 5. Relawan Sarjana Badan Gizi Nasional harus membuat keputusan tentang alokasi anggaran terbatas untuk program intervensi gizi di 5 kecamatan dengan karakteristik dan kebutuhan berbeda. Data yang tersedia menunjukkan variasi dalam prevalensi stunting, akses terhadap pangan bergizi, dan kapasitas pelayanan kesehatan lokal. Proses pengambilan keputusan yang paling sistematis adalah A. Mengalokasikan anggaran secara merata ke semua kecamatan untuk menjamin keadilan. B. Memprioritaskan kecamatan dengan koneksi politik terkuat untuk memastikan dukungan program. C. Mendefinisikan kriteria prioritas berbasis bukti, melakukan analisis biaya manfaat, dan menerapkan decision matrix dengan melibatkan stakeholders kunci dalam proses deliberasi. D. Mengalokasikan seluruh anggaran ke kecamatan dengan masalah terparah. E. Menunda pengambilan keputusan hingga tersedia anggaran yang lebih besar. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa pengambilan keputusan alokasi sumber daya terbatas membutuhkan pendekatan yang sistematis dan transparan. Definisi kriteria prioritas berbasis bukti memberikan dasar objektif, analisis biaya manfaat memastikan penggunaan sumber daya yang optimal, dan penerapan decision matrix dengan melibatkan stakeholders kunci menciptakan legitimasi dan dukungan terhadap keputusan. Pendekatan ini mencerminkan model rational decision making yang menekankan proses analitis dengan pertimbangan berbagai faktor. B. Pendalaman materi. 6. Dalam konteks wawancara kompetensi, indikator paling valid untuk mengukur kemampuan komunikasi seorang kandidat relawan sarjana Badan Gizi Nasional adalah A. Kemampuan berbicara dalam bahasa asing. B. Penggunaan kosakata teknis yang kompleks. C. Kejelasan dalam mengartikulasikan pesan, kemampuan adaptasi gaya komunikasi, dan keterampilan mendengar aktif. D. Kepercayaan diri dan volume suara saat berbicara. E. Kecepatan merespons pertanyaan yang diajukan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa kemampuan komunikasi efektif melampaui kefasihan linguistik dan mencakup aspek multidimensi. Kejelasan dalam mengartikulasikan pesan berkaitan dengan kemampuan menyampaikan informasi kompleks secara mudah dipahami, adaptasi gaya komunikasi menunjukkan kesadaran kontekstual dan audiens, dan keterampilan mendengar aktif memfasilitasi pemahaman mutual dan dialog produktif. Indikator ini sejalan dengan model komunikasi komprehensif yang menekankan komunikasi sebagai proses dua arah yang melibatkan transmisi dan interpretasi pesan. 7. Konsep kepemimpinan situasional yang dikembangkan oleh Hersey dan Blanchard menekankan bahwa pemimpin efektif harus A.
Menerapkan gaya kepemimpinan yang konsisten dalam semua situasi. B. Menyesuaikan gaya kepemimpinan berdasarkan tingkat kematangan dan kesiapan pengikut. C. Mengutamakan pendekatan otoritatif untuk memastikan kejelasan arahan. D. Mendelegasikan tanggung jawab sebanyak mungkin kepada bawahan. E. Membangun hubungan personal dengan setiap anggota tim. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa teori kepemimpinan situasional Hersey dan Blanchard atau 1977 berpendapat bahwa tidak ada gaya kepemimpinan tunggal yang optimal untuk semua situasi. Sebaliknya, efektivitas kepemimpinan bergantung pada kemampuan menyesuaikan gaya atau directing, coaching, supporting, delegating, dengan tingkat kesiapan pengikut dalam dimensi kompetensi dan komitmen. Pendekatan ini mengakui dinamika kontekstual kepemimpinan dan pentingnya fleksibilitas dalam memimpin berbagai individu dan situasi. 8. Dalam pengembangan kerja tim yang efektif, model 5 tahap pengembangan tim menurut Tuchman menyatakan bahwa tahapan yang paling kritis dalam pembentukan kohesivitas tim adalah A. Forming atau pembentukan. B. Storming atau pergolakan. C. Norming atau penormaan. D. Performing atau kinerja. E. Adjourning atau penutupan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa model Tuchman mengidentifikasi storming sebagai tahap paling kritis dalam pengembangan tim karena pada fase ini anggota tim menghadapi konflik, perbedaan pendapat, dan tantangan dalam mendefinisikan peran dan proses kerja. Kemampuan tim untuk mengelola konflik secara konstruktif selama fase storming menentukan apakah tim dapat berkembang ke tahap selanjutnya atau norming dan performing atau tetap dalam keadaan disfungsional. Pemahaman tentang dinamika ini penting untuk memfasilitasi perkembangan tim yang sehat. 9. Dalam metodologi pemecahan masalah berbasis design thinking, tahap yang paling fundamental untuk menghasilkan solusi yang berpusat pada manusia atau human centered adalah A. Ideation atau penciptaan ide. B. Implementation atau implementasi. C. Empathize atau empati. D. Prototype atau pembuatan prototipe. E. Testing atau pengujian. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa design thinking sebagai pendekatan pemecahan masalah menekankan pentingnya empati sebagai fondasi proses. Tahap empathize memungkinkan pemahaman mendalam tentang kebutuhan, perspektif, dan konteks pengguna atau penerima manfaat, yang kemudian menginformasikan semua tahap berikutnya. Tanpa empati yang kuat, solusi berisiko tidak relevan atau tidak sesuai dengan realitas pengguna. Konsep ini mencerminkan pergeseran dari problem solving yang berfokus pada teknologi menuju pendekatan yang berpusat pada manusia. 10. Dalam proses pengambilan keputusan rasional, langkah yang paling menentukan validitas keputusan adalah A. Identifikasi masalah. B. Pengumpulan dan analisis informasi yang relevan. C. Pengembangan alternatif. D. Implementasi keputusan. E. Evaluasi hasil. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa kualitas pengumpulan dan analisis informasi secara langsung memengaruhi validitas keputusan karena menyediakan dasar faktual dan kontekstual untuk semua langkah berikutnya. Informasi yang tidak akurat, tidak lengkap, atau bias akan menghasilkan alternatif yang tidak optimal dan keputusan yang cacat, terlepas dari seberapa baik langkah-langkah lain dieksekusi. Prinsip garbage in, garbage out berlaku dalam pengambilan keputusan, menekankan pentingnya kritis terhadap kualitas input informasi. 3. Wawancara situasional. Respons terhadap skenario krisis. Penanganan konflik. Adaptasi perubahan. Manajemen sumber daya. Etika dalam situasi dilematis. Soal ujian wawancara biografis. Seleksi relawan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia Badan Gizi Nasional 2025. A. Studi kasus analisis. 1. Relawan Sarjana Badan Gizi Nasional diminta menjelaskan relevansi latar belakang pendidikannya yang berasal dari jurusan Sastra Indonesia terhadap program ketahanan pangan di daerah terpencil.
Jawaban yang paling menunjukkan kemampuan mengaitkan kompetensi bidang studi dengan program gizi adalah A. Fokus pada pengembangan literasi gizi melalui pendekatan komunikasi efektif dan penyusunan materi edukasi yang disesuaikan dengan karakteristik masyarakat lokal. B. Menekankan kemampuan bahasa yang akan digunakan untuk berkomunikasi dengan masyarakat internasional dalam mencari donasi program gizi. C. Menjelaskan bahwa pendidikan sastra Indonesia tidak relevan sehingga perlu mengikuti pelatihan baru di bidang gizi. D. Menyatakan akan fokus pada dokumentasi program tanpa terlibat dalam aspek teknis gizi dan kesehatan. E. Mengutamakan pengenalan sastra Indonesia kepada masyarakat sebagai bagian dari program kesejahteraan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa jawaban A menunjukkan kemampuan kandidat untuk mengidentifikasi transferable skills dari latar belakang pendidikan sastra Indonesia yang relevan dengan program gizi, yaitu kemampuan komunikasi efektif dan penyusunan materi edukasi. Ini menunjukkan kreativitas dan kemampuan adaptasi dalam mengintegrasikan kompetensi yang dimiliki ke dalam konteks program ketahanan pangan dan gizi masyarakat. 2. Dalam sesi wawancara, relawan sarjana Badan Gizi Nasional ditanya tentang pengalaman hidup signifikan yang mempengaruhi motivasinya bergabung dengan program ini. Respon yang paling menunjukkan kematangan refleksi dan relevansi pengalaman adalah A. Menceritakan prestasi akademik sebagai juara kelas selama pendidikan formal. B. Menjelaskan pengalaman menyaksikan kesenjangan akses pangan dan gizi saat kegiatan sosial di daerah terpencil dan bagaimana hal tersebut membangun kesadaran tentang pentingnya intervensi gizi berbasis masyarakat. C. Mengungkapkan keinginan mendapatkan pengalaman kerja untuk memperkaya CV. D. Memaparkan pengalaman berlibur ke berbagai daerah di Indonesia untuk mengenal budaya. E. Menyampaikan kesulitan mendapatkan pekerjaan di bidang lain sehingga mencoba program relawan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa jawaban B menunjukkan pengalaman hidup signifikan yang relevan dengan posisi yang dilamar dan mendemonstrasikan refleksi mendalam tentang bagaimana pengalaman tersebut membentuk kesadaran dan motivasi kandidat. Jawaban ini juga menunjukkan pemahaman kontekstual tentang isu gizi masyarakat dan menghubungkannya dengan motivasi personal untuk berkontribusi. 3. Saat ditanya tentang perjalanan karir, relawan sarjana Badan Gizi Nasional yang memiliki pengalaman bekerja di sektor swasta selama 2 tahun mendapat pertanyaan mengapa beralih ke program pembangunan masyarakat. Jawaban yang paling menunjukkan kejelasan arah karir dan komitmen terhadap pembangunan adalah A. Menjelaskan ketidakpuasan dengan gaji di sektor swasta dan harapan mendapatkan kompensasi lebih baik di program pemerintah. B. Menyatakan keinginan untuk sering berpindah-pindah sektor untuk memperluas jaringan profesional. C. Menjelaskan proses refleksi dan penemuan tujuan karir yang lebih bermakna melalui kontribusi langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, dengan mengaitkan keterampilan yang diperoleh di sektor swasta dengan kebutuhan program gizi. D. Menyampaikan bahwa bekerja di program pemerintah lebih menjamin keamanan posisi jangka panjang. E. Mengungkapkan kekecewaan terhadap manajemen di tempat kerja sebelumnya. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa jawaban C menunjukkan kejelasan arah karir yang didasari oleh proses refleksi mendalam dan keinginan berkontribusi pada masyarakat. Jawaban ini juga menunjukkan kemampuan kandidat untuk mengidentifikasi transferable skills dari pengalaman sebelumnya dan mengaitkannya dengan kebutuhan program gizi, menunjukkan perencanaan karir yang matang dan bukan sekadar perpindahan impulsif. 4. Dalam menjawab pertanyaan tentang pencapaian profesional terbesar, kandidat relawan sarjana Badan Gizi Nasional menyampaikan pengalamannya memimpin kampanye kesehatan di tingkat komunitas. Jawaban yang paling menunjukkan kemampuan analisis dampak dan pembelajaran adalah A. Menekankan peran sebagai koordinator utama tanpa menjelaskan capaian konkret kampanye. B. Memaparkan statistik keberhasilan kampanye tanpa refleksi tentang proses dan pembelajaran. C. Menjelaskan tantangan kampanye, strategi yang diterapkan untuk mengatasinya, capaian yang dihasilkan berupa perubahan perilaku masyarakat,
dan pembelajaran yang diperoleh untuk penerapan di program gizi. D. Membandingkan keberhasilan kampanyenya dengan kegagalan program serupa yang dijalankan pihak lain. E. Menyoroti penghargaan individu yang diterima tanpa mengaitkan dengan dampak kampanye. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa jawaban C menunjukkan kemampuan analisis komprehensif yang mencakup tantangan, strategi penyelesaian, hasil konkret, dan pembelajaran. Hal ini mendemonstrasikan kematangan profesional dalam mengevaluasi pengalaman kerja dan mengambil pembelajaran bermakna yang relevan untuk diterapkan pada program gizi. Jawaban ini juga menunjukkan orientasi pada hasil dan dampak, bukan sekadar aktivitas atau penghargaan. 5. Ketika ditanya tentang latar belakang keluarga dan pengaruhnya terhadap pilihan karir, relawan sarjana Badan Gizi Nasional memberikan respons yang paling menunjukkan kesadaran diri dan integritas adalah A. Menggambarkan latar belakang keluarga kaya dan berpengaruh untuk mengesankan pewawancara. B. Menyembunyikan latar belakang keluarga sederhana karena khawatir dianggap kurang berkualitas. C. Menjelaskan dengan jujur latar belakang keluarga dan bagaimana nilai-nilai seperti kepedulian sosial dan kerja keras yang ditanamkan keluarga mempengaruhi pilihan karirnya dalam bidang pemberdayaan masyarakat. D. Mengkritik pilihan karir anggota keluarga lain untuk menonjolkan keunikan pilihannya sendiri. E. Melebih-lebihkan peran keluarga dalam kesuksesannya tanpa menunjukkan usaha pribadi. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa jawaban C menunjukkan kejujuran, kesadaran diri, dan kemampuan merefleksikan pengaruh latar belakang keluarga terhadap pilihan karir dengan cara yang positif. Jawaban ini mendemonstrasikan integritas dan kemampuan mengidentifikasi nilai-nilai yang relevan dengan posisi yang dilamar, tanpa bermaksud menyembunyikan atau melebih-lebihkan latar belakang keluarga. B. Pendalaman materi. 6. Dalam konteks wawancara biografis untuk seleksi relawan sarjana Badan Gizi Nasional, pendekatan paling efektif untuk menjelaskan ketidaksesuaian antara latar belakang pendidikan dengan posisi yang dilamar adalah A. Meminimalkan ketidaksesuaian dengan menekankan nilai IPK yang tinggi. B. Mengakui ketidaksesuaian dan menjelaskan keterampilan transferabel yang relevan serta upaya pengembangan diri yang telah dilakukan untuk mengompensasi gap kompetensi. C. Mengalihkan perhatian pewawancara pada prestasi non-akademik tanpa menjelaskan relevansinya. D. Membandingkan diri dengan kandidat lain yang mungkin memiliki ketidaksesuaian serupa. E. Menekankan ketidakpuasan dengan pilihan jurusan dan keinginan untuk berganti bidang sepenuhnya. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa jawaban B menunjukkan pendekatan yang jujur, reflektif, dan proaktif dalam menjelaskan ketidaksesuaian latar belakang pendidikan. Mengidentifikasi keterampilan transferabel dan upaya pengembangan diri memperlihatkan kesadaran diri, inisiatif, dan komitmen terhadap posisi yang dilamar. Pendekatan ini lebih efektif daripada mengalihkan perhatian atau meminimalkan ketidaksesuaian tanpa penjelasan substantif. 7. Dalam proses wawancara biografis, ketika ditanya tentang pengalaman hidup signifikan, kriteria jawaban yang paling menunjukkan kematangan emosional dan profesional adalah A. Menceritakan sebanyak mungkin pengalaman pribadi untuk menunjukkan keterbukaan. B. Fokus hanya pada pengalaman positif untuk mengesankan pewawancara. C. Membagikan pengalaman yang relevan dengan posisi, mencakup tantangan yang dihadapi, cara mengatasinya, dan pembelajaran yang dipetik, dengan narasi terstruktur dan reflektif. D. Menceritakan pengalaman traumatis secara detail untuk mendapatkan simpati pewawancara. E. Hanya menyebutkan pengalaman formal seperti pendidikan dan pekerjaan tanpa refleksi personal. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa jawaban C menunjukkan kemampuan untuk memilih dan menyampaikan pengalaman hidup yang relevan dengan posisi sambil mendemonstrasikan proses refleksi dan pembelajaran. Pendekatan ini memperlihatkan kematangan emosional dan profesional karena berfokus pada relevansi, proses pembelajaran, dan penyampaian yang terstruktur, bukan sekadar berbagi pengalaman tanpa tujuan atau refleksi. 8. Dalam menjelaskan perjalanan karir yang tidak linier,
pendekatan yang paling efektif bagi kandidat relawan sarjana Badan Gizi Nasional adalah A. Memberikan alasan negatif untuk setiap perpindahan karir, seperti konflik dengan atasan. B. Menggambarkan perpindahan sebagai ketidaksengajaan atau keterpaksaan karena situasi eksternal. C. Mempresentasikan perjalanan karir sebagai proses evolusi profesional yang disengaja, di mana setiap perpindahan memberikan keterampilan dan perspektif baru yang kini terintegrasi untuk mendukung peran dalam program gizi. D. Menyembunyikan periode tanpa pekerjaan atau pekerjaan yang dianggap kurang prestisius. E. Menekankan bahwa perpindahan terjadi semata-mata untuk mendapatkan gaji lebih tinggi. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa jawaban C menunjukkan kemampuan untuk mengkonstruksi narasi karir yang koheren meskipun tidak linier, dengan menekankan pada proses pembelajaran dan pengembangan keterampilan yang terarah. Pendekatan ini memperlihatkan kesadaran strategis tentang karir dan kemampuan mengintegrasikan berbagai pengalaman menjadi proposisi nilai yang unik untuk posisi yang dilamar. 9. Dalam konteks wawancara biografis, teknik STAR atau Situation, Task, Action, Result paling tepat digunakan untuk menjawab pertanyaan tentang A. Latar belakang pendidikan dan nilai akademik. B. Pandangan kandidat tentang isu-isu sosial kontemporer. C. Pencapaian dan tantangan spesifik yang dihadapi kandidat dalam pengalaman profesional sebelumnya. D. Rencana karir jangka panjang kandidat. E. Hubungan kandidat dengan anggota keluarga. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa teknik STAR atau Situation, Task, Action, Result paling tepat digunakan untuk menjelaskan pencapaian dan tantangan spesifik karena memungkinkan kandidat memberikan jawaban terstruktur dengan contoh konkret. Teknik ini membantu kandidat menggambarkan konteks, tanggung jawab, tindakan yang diambil, dan hasil yang dicapai secara sistematis, sehingga pewawancara dapat menilai kemampuan pemecahan masalah, kepemimpinan, dan dampak konkret dari kontribusi kandidat. 10. Dalam menyampaikan informasi tentang latar belakang keluarga selama wawancara biografis, prinsip yang harus diperhatikan oleh kandidat relawan sarjana Badan Gizi Nasional adalah A. Menyampaikan seluruh informasi pribadi tanpa filter untuk menunjukkan transparansi. B. Menghindari sama sekali pembicaraan tentang latar belakang keluarga karena tidak relevan. C. Menyampaikan informasi relevan tentang nilai-nilai keluarga yang membentuk karakter profesional dan etika kerja, sambil menjaga batasan informasi privasi keluarga. D. Hanya menceritakan aspek positif dari latar belakang keluarga untuk membentuk citra diri yang sempurna. E. Mendiskusikan secara detail permasalahan keluarga untuk menunjukkan keterbukaan dan kejujuran. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa jawaban C mencerminkan keseimbangan profesional antara keterbukaan dan proteksi privasi dalam konteks wawancara. Menyampaikan informasi relevan tentang nilai-nilai keluarga yang membentuk karakter profesional memungkinkan pewawancara memahami latar belakang kandidat tanpa terlalu mengekspos informasi pribadi yang tidak terkait dengan posisi. Pendekatan ini menunjukkan kematangan profesional dan kesadaran akan batasan yang tepat dalam konteks wawancara kerja. 4. Wawancara motivasional. Alasan ketertarikan pada program. Harapan dan ekspektasi. Tujuan jangka pendek dan panjang. Nilai dan prinsip personal. Komitmen terhadap pengembangan diri. Soal ujian wawancara motivasional. Seleksi relawan sarjana penggerak pembangunan Indonesia Badan Gizi Nasional 2025. A. Studi kasus analisis. 1. Relawan sarjana Badan Gizi Nasional ditempatkan di daerah 3T atau terdepan, terluar, tertinggal yang memiliki keterbatasan fasilitas kesehatan, transportasi sulit, dan akses internet yang minim. Setelah 2 bulan bertugas, relawan tersebut menghadapi kendala berupa penolakan dari sebagian masyarakat, keterbatasan sumber daya, dan kendala komunikasi dengan pusat koordinasi. Respons yang paling mencerminkan komitmen terhadap pengembangan diri dalam menghadapi situasi ini adalah A. Meminta penempatan ulang ke daerah yang memiliki fasilitas lebih memadai. B.
Memodifikasi program berdasarkan kondisi lokal dan mengembangkan jaringan dengan tokoh masyarakat setempat. C. Fokus pada pelaksanaan program sesuai panduan standar tanpa modifikasi. D. Mengurangi target capaian program untuk menyesuaikan dengan keterbatasan. E. Melimpahkan sebagian besar tanggung jawab kepada petugas kesehatan lokal. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa memodifikasi program berdasarkan kondisi lokal dan mengembangkan jaringan dengan tokoh masyarakat setempat menunjukkan komitmen pengembangan diri melalui adaptabilitas, pemecahan masalah kreatif, dan kemampuan membangun hubungan. Pendekatan ini mencerminkan kesediaan untuk belajar dari tantangan dan mengembangkan keterampilan baru dalam situasi sulit, sekaligus menunjukkan dedikasi terhadap tujuan program dengan tetap mencari cara untuk mengimplementasikannya meskipun dalam kondisi yang menantang. 2. Dalam sesi wawancara, relawan sarjana Badan Gizi Nasional ditanya mengenai alasan ketertarikannya pada program tersebut. Calon relawan menjawab bahwa ia tertarik karena program ini menawarkan pengalaman kerja yang akan memperkaya CV dan meningkatkan peluang kariernya di masa depan. Berdasarkan perspektif wawancara motivasional, jawaban tersebut menunjukkan A. Motivasi yang kuat dan visioner karena berorientasi pada pengembangan karir jangka panjang. B. Ketertarikan yang tepat karena pengembangan profesional adalah tujuan yang legitimate. C. Motivasi yang utamanya bersifat ekstrinsik dan berorientasi pada kepentingan pribadi. D. Pendekatan pragmatis yang sesuai dengan kebutuhan program. E. Komitmen tinggi terhadap pengembangan kapasitas nasional di bidang gizi. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa jawaban yang berfokus pada pengayaan CV dan peningkatan peluang karir menunjukkan motivasi yang utamanya bersifat ekstrinsik dan berorientasi pada kepentingan pribadi. Dalam konteks program relawan pembangunan nasional, motivasi ideal seharusnya mencakup aspek pelayanan publik, kontribusi pada pembangunan nasional, dan komitmen terhadap peningkatan gizi masyarakat. Motivasi yang dominan bersifat pribadi memunculkan kekhawatiran tentang keberlanjutan komitmen ketika menghadapi tantangan di lapangan. 3. Saat wawancara, calon relawan sarjana Badan Gizi Nasional ditanya tentang tujuan jangka panjangnya setelah menyelesaikan program. Calon relawan menyampaikan bahwa ia berharap dapat mengembangkan model intervensi gizi berbasis masyarakat yang dapat direplikasi di berbagai daerah, melanjutkan studi di bidang kebijakan gizi publik, dan berkontribusi pada penyusunan kebijakan ketahanan pangan nasional. Respons ini mencerminkan A. Ambisi pribadi yang tidak realistis dan terlalu tinggi. B. Idealisme yang tidak relevan dengan kebutuhan program. C. Pemahaman komprehensif tentang jalur karir di bidang gizi. D. Visi transformatif yang menghubungkan pengalaman program dengan dampak sistemik jangka panjang. E. Kebingungan arah karir yang terlihat dari beragamnya tujuan yang disebutkan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa respons yang mengaitkan pengalaman program dengan pengembangan model intervensi, studi lanjut, dan kontribusi pada kebijakan nasional mencerminkan visi transformatif yang menghubungkan pengalaman langsung dalam program dengan aspirasi membuat dampak sistemik jangka panjang. Hal ini menunjukkan pemikiran strategis yang menggabungkan pembelajaran dari program dengan kontribusi yang lebih luas pada pengembangan bidang gizi nasional, sekaligus menunjukkan motivasi intrinsik dan komitmen jangka panjang terhadap bidang tersebut. 4. Dalam diskusi tentang nilai dan prinsip personal, calon relawan sarjana Badan Gizi Nasional menyatakan bahwa ia sangat menjunjung tinggi efisiensi dan hasil cepat dalam setiap program. Ia menekankan pentingnya mencapai target kuantitatif dan menyelesaikan program tepat waktu, meskipun terkadang harus mengorbankan proses partisipasi masyarakat yang memakan waktu. Berdasarkan analisis motivasional, pernyataan ini mengindikasikan A. Profesionalisme tinggi yang fokus pada pencapaian hasil konkret. B. Komitmen terhadap akuntabilitas dan manajemen program yang baik. C. Kelemahan dalam pemahaman terhadap pemberdayaan dan keberlanjutan program. D. Pendekatan pragmatis yang diperlukan dalam konteks keterbatasan sumber daya. E.
Keterampilan kepemimpinan yang berorientasi pada penyelesaian masalah. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa pernyataan yang mengutamakan efisiensi dan pencapaian target kuantitatif dengan mengorbankan partisipasi masyarakat menunjukkan kelemahan dalam pemahaman terhadap prinsip pemberdayaan dan keberlanjutan program. Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia menekankan pentingnya pendekatan partisipatif dan pembangunan kapasitas lokal sebagai fondasi keberlanjutan program. Meskipun efisiensi penting, pendekatan yang mengesampingkan pelibatan masyarakat berpotensi mengurangi rasa kepemilikan lokal dan keberlanjutan jangka panjang setelah program berakhir. 5. Relawan Sarjana Badan Gizi Nasional menghadapi situasi di mana program edukasi gizi yang dijalankannya selama 4 bulan belum menunjukkan perubahan signifikan pada perilaku masyarakat. Data menunjukkan partisipasi tinggi dalam sosialisasi, namun praktik pola makan sehat belum terimplementasi. Ekspektasi yang paling realistis dan konstruktif terhadap situasi ini adalah A. Menerima bahwa perubahan perilaku membutuhkan waktu lama dan tidak dapat dipercepat. B. Mengevaluasi pendekatan edukasi dan mengembangkan intervensi yang lebih adaptif berbasis bukti. C. Mengalihkan fokus program pada aspek lain yang lebih mudah diukur hasilnya. D. Meningkatkan intensitas sosialisasi dengan asumsi paparan informasi yang lebih tinggi akan berhasil. E. Menyimpulkan bahwa masyarakat setempat resisten terhadap perubahan dan sulit diintervensi. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa mengevaluasi pendekatan edukasi dan mengembangkan intervensi yang lebih adaptif berbasis bukti mencerminkan ekspektasi yang realistis dan konstruktif dalam menghadapi tantangan perubahan perilaku. Pendekatan ini menunjukkan kemampuan refleksi kritis, pembelajaran adaptif, dan komitmen terhadap pencapaian tujuan program tanpa menyalahkan masyarakat. Hal ini juga menunjukkan pemahaman bahwa perubahan perilaku adalah proses kompleks yang membutuhkan pendekatan multifaset dan adaptasi berdasarkan umpan balik dari implementasi awal. B. Pendalaman materi. 6. Dalam konteks wawancara motivasional untuk seleksi relawan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia, komponen penilaian yang paling krusial terkait alasan ketertarikan pada program adalah A. Kesesuaian antara latar belakang akademis kandidat dengan kebutuhan program. B. Keselarasan antara motivasi personal kandidat dengan nilai-nilai dan tujuan program. C. Kemampuan kandidat mengartikulasikan jawaban dengan terstruktur dan meyakinkan. D. Pengetahuan teknis kandidat tentang masalah gizi dan kesehatan masyarakat. E. Pengalaman kandidat dalam program relawan atau pengabdian masyarakat sebelumnya. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa keselarasan antara motivasi personal kandidat dengan nilai-nilai dan tujuan program merupakan komponen penilaian yang paling krusial dalam wawancara motivasional. Aspek ini menjadi prediktor penting bagi keberlanjutan komitmen kandidat ketika menghadapi tantangan di lapangan. Kandidat yang memiliki motivasi intrinsik yang selaras dengan nilai program cenderung lebih tangguh, adaptif, dan persisten dalam mengatasi kesulitan implementasi. Kesesuaian motivasional ini juga menjadi fondasi bagi pengembangan kapasitas diri dan program secara berkelanjutan. 7. Dalam teori motivasi, harapan dan ekspektasi yang konstruktif bagi relawan Sarjana Badan Gizi Nasional idealnya bersifat A. Ambisius dengan target pencapaian di atas standar rata-rata. B. Realistis namun menantang, dengan keseimbangan antara idealisme dan pragmatisme. C. Fokus pada pengembangan karir personal pasca program. D. Berorientasi pada perubahan drastis dan cepat di masyarakat. E. Meminimalkan potensi kekecewaan dengan target yang mudah dicapai. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa harapan dan ekspektasi yang realistis namun menantang, dengan keseimbangan antara idealisme dan pragmatisme merupakan karakteristik ekspektasi yang konstruktif. Teori goal setting dalam psikologi motivasi menekankan bahwa tujuan yang optimal adalah yang cukup menantang untuk memotivasi usaha maksimal namun tetap realistis untuk dicapai. Ekspektasi seperti ini mendorong persistensi dan resiliensi ketika menghadapi tantangan,
sekaligus memberikan ruang untuk adaptasi berdasarkan realitas di lapangan tanpa mengorbankan idealisme yang menjadi core value program pembangunan. 8. Dalam wawancara motivasional, penilaian tujuan jangka pendek dan jangka panjang kandidat relawan sarjana Badan Gizi Nasional harus memperhatikan A. Prioritas pada tujuan jangka pendek yang konkret dan terukur. B. Fokus pada tujuan jangka panjang yang visioner dan transformatif. C. Inkonsistensi antara tujuan jangka pendek dan jangka panjang sebagai indikator ketidakjujuran. D. Koherensi antara tujuan jangka pendek dan jangka panjang serta kesesuaiannya dengan tujuan program. E. Fleksibilitas tujuan yang mudah diubah sesuai kebutuhan program. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa koherensi antara tujuan jangka pendek dan jangka panjang serta kesesuaiannya dengan tujuan program merupakan aspek krusial dalam penilaian motivasional. Tujuan yang koheren menunjukkan pemikiran strategis dan pemahaman mendalam tentang bagaimana pengalaman dalam program berkontribusi pada visi jangka panjang kandidat. Kesesuaian dengan tujuan program menjadi indikator kompatibilitas nilai dan aspirasi kandidat dengan misi program. Kombinasi kedua aspek ini menjadi prediktor kuat bagi keterlibatan bermakna dan berkelanjutan kandidat dalam program. 9. Dalam konteks nilai dan prinsip personal, karakteristik yang paling esensial bagi relawan sarjana Badan Gizi Nasional adalah A. Kepatuhan pada hierarki dan struktur organisasi program. B. Kecepatan dalam pengambilan keputusan dan implementasi program. C. Integritas, empati, dan komitmen pada pemberdayaan masyarakat. D. Kemandirian dan kemampuan bekerja tanpa supervisi intensif. E. Keterampilan diplomasi dalam bernegosiasi dengan stakeholders. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa integritas, empati, dan komitmen pada pemberdayaan masyarakat merupakan karakteristik nilai dan prinsip personal yang paling esensial bagi relawan pembangunan. Integritas menjamin pelaksanaan program secara etis dan bertanggung jawab, empati memfasilitasi pemahaman mendalam terhadap kondisi dan kebutuhan masyarakat, sementara komitmen pada pemberdayaan menjamin pendekatan yang memprioritaskan penguatan kapasitas lokal dan keberlanjutan. Kombinasi nilai-nilai ini membentuk fondasi bagi pelaksanaan program yang transformatif dan berorientasi pada perubahan sistemik, bukan sekadar intervensi jangka pendek. 10. Dalam mengevaluasi komitmen terhadap pengembangan diri kandidat relawan sarjana Badan Gizi Nasional, indikator yang paling valid adalah A. Jumlah pelatihan dan sertifikasi yang telah diikuti kandidat. B. Latar belakang pendidikan formal dan prestasi akademis kandidat. C. Riwayat posisi kepemimpinan dalam organisasi sebelumnya. D. Kemampuan mengartikulasikan rencana pengembangan diri yang spesifik dan realistis. E. Jaringan profesional dan mentorship yang dimiliki kandidat. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa kemampuan mengartikulasikan rencana pengembangan diri yang spesifik dan realistis merupakan indikator valid bagi komitmen pengembangan diri. Rencana yang spesifik menunjukkan refleksi mendalam tentang kekuatan dan area pengembangan personal, sementara aspek realistis menunjukkan pemahaman tentang proses pembelajaran dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Kandidat dengan kemampuan ini cenderung menunjukkan mindset pertumbuhan atau growth mindset, yang esensial bagi adaptabilitas dan pembelajaran berkelanjutan dalam konteks penugasan yang kompleks dan dinamis seperti di program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia. 5. Wawancara etika dan integritas. Pemahaman tentang kode etik. Integritas profesional. Kejujuran dan transparansi. Tanggung jawab sosial. Etika pengambilan keputusan. Soal ujian wawancara etika dan integritas. Seleksi relawan sarjana penggerak pembangunan Indonesia Badan Gizi Nasional 2025. A. Studi kasus analisis. 1. Relawan sarjana Badan Gizi Nasional ditugaskan untuk mendistribusikan paket bantuan makanan bergizi di daerah terpencil. Setelah tiba di lokasi, pemimpin masyarakat setempat meminta sebagian paket disisihkan untuk keluarganya terlebih dahulu sebelum dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan.
Tindakan yang paling mencerminkan integritas profesional adalah A. Menyetujui permintaan pemimpin masyarakat untuk memastikan kelancaran program. B. Memberikan sebagian kecil paket kepada pemimpin masyarakat sebagai bentuk penghormatan. C. Menolak permintaan tersebut dan menjelaskan bahwa distribusi harus berdasarkan data penerima yang telah ditetapkan. D. Menyerahkan keputusan kepada anggota tim lain untuk menghindari konflik langsung. E. Mengalihkan distribusi ke desa lain yang tidak memberikan permintaan serupa. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa menolak permintaan dan menjelaskan prosedur distribusi yang benar merupakan tindakan yang mencerminkan integritas profesional. Relawan harus berpegang pada prinsip keadilan dan transparansi dalam pendistribusian bantuan sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019 tentang penyaluran bantuan sosial secara non-tunai. Menyimpang dari prosedur yang telah ditetapkan untuk kepentingan pihak tertentu bertentangan dengan Kode Etik Pelayanan Publik. 2. Relawan Sarjana Badan Gizi Nasional menemukan data stunting di wilayah penugasannya jauh lebih tinggi dari angka resmi yang dilaporkan pemerintah daerah. Hal ini dapat memengaruhi citra pemerintah daerah yang sedang dalam masa pemilihan kepala daerah. Sikap yang paling mencerminkan kejujuran dan transparansi adalah A. Merevisi temuan agar sesuai dengan data resmi untuk menghindari konflik dengan pemerintah daerah. B. Menyembunyikan temuan tersebut untuk sementara hingga pemilihan kepala daerah selesai. C. Melaporkan temuan secara akurat kepada Badan Gizi Nasional dengan dokumentasi yang lengkap. D. Membocorkan data langsung ke media massa untuk mendapatkan perhatian publik. E. Mengabaikan temuan dan fokus pada aspek program lain yang tidak kontroversial. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa melaporkan temuan secara akurat dengan dokumentasi lengkap mencerminkan nilai kejujuran dan transparansi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, data terkait kesehatan masyarakat merupakan informasi yang wajib disediakan secara akurat. Memanipulasi atau menyembunyikan data kesehatan masyarakat bukan hanya melanggar etika profesional tetapi juga dapat membahayakan kebijakan publik yang didasarkan pada data yang tidak akurat. 3. Dalam proyek edukasi gizi masyarakat, sebuah perusahaan makanan olahan menawarkan sponsor besar kepada tim relawan Sarjana Badan Gizi Nasional dengan syarat harus mempromosikan produk mereka sebagai contoh makanan bergizi dalam materi edukasi, meskipun produk tersebut mengandung pengawet dan pemanis buatan tinggi. Keputusan etis yang tepat adalah A. Menerima sponsorship dengan syarat perusahaan memperbaiki kandungan produknya. B. Menerima sponsorship dan mempromosikan produk tersebut secara terbatas. C. Menolak sponsorship karena bertentangan dengan prinsip edukasi gizi yang faktual dan berbasis bukti ilmiah. D. Menerima sponsorship tapi tidak menyebutkan merek produk dalam materi edukasi. E. Menerima sponsorship dan menggunakan sebagian dana untuk mengkampanyekan makanan sehat lainnya. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa menolak sponsorship yang mensyaratkan kompromi atas konten edukasi mencerminkan etika pengambilan keputusan yang mendahulukan kepentingan kesehatan masyarakat. Berdasarkan Permenkes Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang, edukasi gizi harus didasarkan pada bukti ilmiah terkini, bebas dari kepentingan komersial yang dapat menyesatkan. Mempromosikan produk dengan kandungan tidak sehat sebagai contoh makanan bergizi bertentangan dengan tanggung jawab profesional di bidang gizi. 4. Relawan Sarjana Badan Gizi Nasional mendapati bahwa anggaran program ketahanan pangan di desanya digunakan untuk kegiatan yang tidak sesuai peruntukannya oleh aparat desa. Setelah mengonfirmasi penyalahgunaan tersebut, langkah yang paling mencerminkan tanggung jawab sosial adalah A. Mengabaikan masalah karena bukan dalam lingkup tanggung jawab langsungnya. B. Membicarakan masalah tersebut hanya dengan sesama relawan untuk menghindari konflik. C. Mendokumentasikan temuan dan melaporkannya melalui jalur pelaporan resmi ke instansi yang berwenang. D. Menggunakan media sosial untuk menyebarkan informasi tentang penyalahgunaan tersebut. E.
Melakukan kompromi dengan aparat desa untuk mengembalikan sebagian dana yang disalahgunakan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa mendokumentasikan dan melaporkan melalui jalur resmi mencerminkan tanggung jawab sosial yang konstruktif. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, setiap warga negara memiliki peran dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Namun pelaporan harus dilakukan melalui mekanisme yang tepat untuk memastikan penanganan yang proporsional dan sesuai prosedur hukum. 5. Dalam mengembangkan program intervensi gizi di daerah dengan kebiasaan makan tidak sehat yang sudah mengakar, relawan sarjana Badan Gizi Nasional menghadapi dilema antara menghormati praktik budaya lokal dan mengedukasi perubahan pola makan. Pendekatan yang paling mencerminkan etika pengambilan keputusan adalah A. Mengutamakan penghormatan terhadap praktik budaya lokal dan menghindari intervensi apapun. B. Mengimplementasikan program perubahan secara paksa dengan menggunakan otoritas pemerintah. C. Melakukan pendekatan kolaboratif dengan tokoh masyarakat untuk mengidentifikasi modifikasi yang dapat diterima secara kultural. D. Fokus hanya pada kelompok masyarakat yang sudah bersedia mengubah kebiasaan mereka. E. Mendesain program standar nasional tanpa memperhatikan konteks budaya lokal. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa pendekatan kolaboratif dengan tokoh masyarakat mencerminkan etika pengambilan keputusan yang menghargai otonomi komunitas sambil tetap memenuhi tanggung jawab profesional untuk meningkatkan status gizi. Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, partisipasi masyarakat merupakan prinsip dasar dalam penyelenggaraan program pembangunan. Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip-prinsip etika biomedis yang menghormati otonomi sambil berupaya berbuat baik. B. Pendalaman materi. 6. Dalam konteks Kode Etik Profesi Kesehatan Masyarakat, prinsip non-maleficence mengandung pengertian A. Kewajiban untuk memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. B. Kewajiban untuk menghormati keputusan otonom individu. C. Kewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi kesehatan. D. Kewajiban untuk tidak merugikan atau membahayakan masyarakat. E. Kewajiban untuk mendistribusikan sumber daya kesehatan secara adil. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa prinsip non-maleficence, atau tidak merugikan, merupakan salah satu prinsip etika biomedis yang mengacu pada kewajiban untuk tidak melakukan tindakan yang merugikan atau membahayakan orang lain. Dalam konteks kesehatan masyarakat, prinsip ini mewajibkan profesional untuk memastikan bahwa intervensi yang dilakukan tidak menimbulkan dampak negatif bagi individu atau komunitas, sebagaimana ditekankan dalam Kode Etik Kesehatan Masyarakat Indonesia tahun 2018. 7. Integritas profesional dalam konteks relawan sarjana penggerak pembangunan paling tepat didefinisikan sebagai A. Kepatuhan terhadap semua instruksi atasan tanpa mempertanyakan. B. Konsistensi antara nilai-nilai pribadi, profesional, dan tindakan yang diambil dalam menjalankan tugas. C. Kemampuan untuk berhasil mencapai target program dalam kondisi apapun. D. Keberanian untuk mengabaikan aturan demi tujuan yang lebih besar. E. Fleksibilitas dalam menginterpretasikan pedoman etika sesuai situasi. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa integritas profesional merujuk pada konsistensi antara nilai-nilai yang dianut dan tindakan yang diambil dalam kapasitas profesional. Berdasarkan PP Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS, integritas mencakup konsistensi pikiran, perkataan, dan perbuatan yang baik dan benar. Konsep ini juga tercermin dalam Pedoman Perilaku Pegawai ASN yang menekankan keselarasan antara nilai dan tindakan sebagai fondasi layanan publik yang bertanggung jawab. 8. Transparansi dalam pelaksanaan program pembangunan diimplementasikan melalui A.
Penyampaian seluruh informasi program tanpa mempertimbangkan kerahasiaan data sensitif. B. Pembatasan informasi untuk menghindari resistensi dari kelompok tertentu. C. Pengungkapan informasi secara selektif hanya kepada pemangku kepentingan utama. D. Penyediaan akses informasi yang jelas tentang tujuan, proses, dan hasil program kepada publik dan pemangku kepentingan. E. Pengendalian narasi publik untuk memastikan dukungan terhadap program. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa transparansi dalam program pembangunan ditandai dengan penyediaan akses informasi yang jelas kepada publik dan pemangku kepentingan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Badan Publik wajib menyediakan informasi mengenai program, kegiatan, dan kinerja secara berkala, lengkap, dan akurat. Transparansi mencakup keterbukaan tentang tujuan, proses implementasi, alokasi anggaran, dan hasil yang dicapai, dengan tetap memperhatikan batasan mengenai informasi yang dikecualikan. 9. Tanggung jawab sosial bagi relawan sarjana penggerak pembangunan paling fundamental tercermin dalam A. Loyalitas kepada institusi penyelenggara program. B. Kepatuhan terhadap seluruh regulasi yang berlaku. C. Komitmen untuk berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. D. Kemampuan untuk memenuhi target kuantitatif program. E. Keterampilan untuk menyelesaikan konflik antar pemangku kepentingan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa tanggung jawab sosial secara fundamental berkaitan dengan komitmen untuk berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat merupakan tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat. Relawan sebagai agen perubahan memiliki tanggung jawab sosial untuk memastikan bahwa setiap program dan intervensi yang dilakukan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. 10. Model pengambilan keputusan etis yang komprehensif dalam konteks program pembangunan meliputi tahap-tahap berikut, kecuali A. Identifikasi isu etis dan pemangku kepentingan yang terlibat. B. Analisis alternatif tindakan dan konsekuensinya. C. Referensi terhadap prinsip etika, nilai, dan kode etik profesi. D. Memilih alternatif yang paling menguntungkan secara finansial. E. Implementasi keputusan dan evaluasi hasilnya. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa model pengambilan keputusan etis yang komprehensif tidak menjadikan keuntungan finansial sebagai kriteria utama. Berdasarkan Keputusan Kepala LAN Nomor 1699/2022 tentang Panduan Etika Publik, pengambilan keputusan etis harus mempertimbangkan dampak terhadap berbagai pemangku kepentingan, kesesuaian dengan prinsip etika dan nilai-nilai publik, serta konsekuensi jangka panjang. Keputusan yang etis seringkali memerlukan pertimbangan yang menyeimbangkan berbagai nilai, termasuk keadilan, kemanfaatan, dan penghormatan terhadap hak, bukan semata-mata keuntungan finansial. C. Tujuan. Menggali informasi mendalam tentang latar belakang dan pengalaman calon peserta. Menilai kesesuaian nilai dan aspirasi dengan tujuan program. Mengevaluasi kompetensi interpersonal dan kemampuan komunikasi. Mengidentifikasi potensi kepemimpinan dan kontribusi. Menilai integritas, etika, dan karakter profesional.